Takdir Allah Nabi Muhammad turun di tengah-tengah kita, kemudian mengatakan Ba'alwi itu bukan zuriyahku. Langsung Mukibin teriak, PKI ente, Wahabi ente, haram masuk surga. Jangankan saya nggak pernah ditipu oleh Ba'alwi Aceh, tapi saya ditipu oleh Ba'alwi Bekasi, namanya Al-Habib Asli Ja'far Shodiq. Saya nggak pernah berurusan sampai saya dipenjara oleh Ba'alwi. Jadi akal sehat itu mati. Kalau kita jadi Mukibin, akal sehat hilang. Otak-otak pun hilang dari kepala kita. Jadi syarat untuk jadi Kibin, hilang akal. Nah, jadi rata-rata Mukibin itu sakran. Saya mengikuti tesis Kiai Imad. Dan saya mengingat setiap bait kata yang Kiai Imad ucapkan. Kalau ada Ba'alwi yang alim, gimana? Apa jawaban Kiai Imad? Kalau ada Ba'alwi yang alim, wajib kita hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara, saya nggak pernah ditipu oleh Ba'alwi Aceh, tapi saya ditipu oleh Ba'alwi Bekasi, namanya Al-Habib Asli Ja'far Shodiq. Saya nggak pernah berurusan sampai saya dipenjara oleh Ba'alwi di sini. Justru saya dipenjarakan oleh Ba'alwi yang ada di Pulau Jawa. Dan Ba'alwi di sini tidak pernah mengatakan Datuk dia bisa mi'raj 70 kali sehari, Datuk dia bisa menurunkan rantai emas dari langit, Datuk dia bisa menurunkan laban dari langit susu, Datuk dia ada yang sudah meninggal bangun lagi menghamili istrinya, Datuk dia bisa mundurin pesawat. Enggak pernah. Wallahi enggak pernah sekalipun seorang pun kalangan habaib Ba'alwi di Aceh ini bercerita tentang hal-hal yang seperti itu. Karena rata-rata mereka berguru kepada guru-guru kita pribumi. Begitu. Kecuali yang Syiah, saya nggak pernah sharing masalah agama terlalu dalam dengan mereka. Bahkan saya bertakiyah gitu. Seolah-olah saya ini pengikut Syiah gitu. Jadi saya dapat info gimana ajaran mereka itu. Rata-rata mereka Syiah Zaidiyah di sini. Paham? Jadi orang seperti ini, seperti Habib Husain bin Yahya ini, apakah pantas kita benci? Coba. Apakah ada alasan kita untuk membenci dia? Coba. Yang ada ketika kita melihat dia, timbul rasa sayang kita ke dia. Sudah serenta ini, sudah setua ini, masih berjualan, enggak mau meminta-minta, enggak bikin rusuh. Sekarang saya tanya, kira-kira Mukibin itu betul-betul pecinta habaib tidak? Kalau Mukibin itu pecinta habaib, kenapa Habib yang sudah sepuh ini masih berdagang buah-buahan dengan mengendarai sepeda ontel di jalan-jalan? Kenapa nggak ada payung putar? Kenapa orang yang masih muda ditandu, diangkat-angkat, digendong, dicium kakinya? Kenapa orang yang seperti ini, dia seorang Habib, dia seorang Ba'alwi, kenapa nggak kalian perhatikan? Kita boleh membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan harus wajib bagi kita sebagai saudara sesama muslim. Tetapi perhatikan saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Apakah dia udah makan? Apakah dia udah bayar listrik? Apakah ada beras di rumahnya? Ini kalau kita bilang nanti di framing, oh lebih, kau itu mendukung Israel, kau itu pembela Yahudi. Sebelum kita membantu saudara jauh, bantu dulu saudara dekat. Kadang kita lupa, karena fokus yang jauh, lupa yang di dekat kita. Di belakang rumah kita, radius 20 meter, kiri kanan, muka belakang.
Apakah kita udah memperhatikan? Nah, udahlah, di sana udah banyak yang bantu. Sekarang kita bantu itu tetangga-tetangga kita. Jadi akal sehat itu mati. Kalau kita jadi mukibin, akal sehat hilang. Otak-otak pun hilang dari kepala kita. Jadi syarat untuk jadi kibin, hilang akal. Nah, jadi rata-rata mukibin itu asakran. Orang yang hilang akal. Karena yang diikuti ahli asakran. Siapa? Orang yang hilang akal. Jadi mukibin itu kebalik. Seperti yang dibacakan oleh Maulana Abuya Al-Habib Wali Muhammad Bahar bin Ali bin Sumit almarhum. Belum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi saya tanya sekali lagi untuk mukibin, apakah kalian cinta habaib yang narsis, yang narsis gitu? Sedangkan habib yang seperti ini tidak diperhatikan gitu. Orang yang masih sehat, masih kuat, tangannya kuat, kakinya sehat, kalian cari uang dawir untuk mereka. Kalian kasih sumbangan untuk mereka. Kalian perhatikan mereka. Kalian tandu mereka, cium kaki mereka. Mukibin mana? Terus kalian bilang gitu, kalian paling cinta cucu Rasulullah. Saya mengikuti tesis Kiai Imad. Dan saya mengingat setiap bait kata yang Kiai Imad ucapkan. Kalau ada ba'alwi yang alim, gimana? Apa jawaban Kiai Imad? Kalau ada ba'alwi yang alim, wajib kita hormati. Wajib. Kenapa wajib? Karena dia orang yang berilmu. Kita menghormati ilmu, bukan menghormati nasabnya. Begitu saudara. Kalau seandainya mukibin, besok misalnya takdir Allah Nabi Muhammad turun di tengah-tengah kita, kemudian mengatakan ba'alwi itu bukan zuriyahku. Langsung mukibin teriak, PKI ente, Wahabi ente, haram masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium wangi surga pun haram bagi ente. Itu Rasulullah kalau seandainya. Itulah orang-orang yang nggak punya otak, saudara. Apalagi TIJ, apalagi Kiai Imad. Begitu analoginya, biar kalian paham. Yang mana tahu besok kan, takdir Allah karena ngelihat banyak orang ini ngebual atas nama Nabi, tiap hari jumpa Nabi segala macam bla bla bla, Nabi ditakdirkan turun. Kemudian Nabi meluruskan ini. Itu habaib itu, ba'alwi itu bukan cucu ana, bukan zuriyah ana. PKI langsung gitu, persekusi. Na'udzubillahi min dzalik. Jangankan kita, Nabi pun mereka nggak mau dengar gitu. Kalau TIJ misalnya, Wahabi ente TIJ, saya lebih Wahabi dari Wahabi. TIJ ente saudara Abu Janda, aneh ini bos Abu Janda. Itu. Ya, aman kan? Gampang sama saya. Ya. Saya ini orang yang tersesat di jalan Al-Quran. Lebih baik saya tersesat, tetapi mengikuti Al-Quran. Kan nggak mungkin orang tersesat bersama manual book, bersama buku pedoman. Tapi kalau ngikut Habib itu, misalnya kata mereka nih, ngikut Habib itu wajib. Kalau ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente sesat. Gua milih sesat aja. Sesat di mulut kalian. Ngomong. Masya Allah, Al-Quran itu bukan makhluk kawan. TIJ intelijen ireng. Bukan bang, TIJ intelijen lambe ireng. Itu slogan yang diberikan oleh Hombreng Arya. Gitu. TIJ kurang ajar, biadab. Gitu. Iblis. Rijik, cup, jik. Imamul cup, jik. Kalau lu ada di muka gue sekarang, gua elus kepala lu. Lu mau ngelus kepala gua nggak nyampe. Mimpi lu, kecuali ada kursi. Gimana mau ada kursi? 3 periode kalah mulu. Jik, cebol. Sadar diri lu. Udah tua. Jangan sampai jik. Kau berperang denganku. Nanti kau kalah perang.
Itu Neng Mona. Neng Mona jadi harta rampasan perang. Beberapa tahun yang lalu suara Rizik seperti suara yang turun dari langit. Termasuk gua. Sekarang tidak lebih daripada radio rusak. Nah, radio rusak kan sering. Saya juga harus mengatakan kondisi di Aceh terkait masalah habaib baik sebelum maupun sesudah adanya tesis Kiai Imad gitu. Kalau di Aceh tidak ada pengaruh apa-apa untuk para Ba'alwi Aceh gitu. Dengan adanya tesis Kiai Imad. Cuman untuk kaum-kaum mukibin dan sekte Unyiliun itu memiliki efek gitu. Yang dulunya rame sekarang sepi gitu. Yang pertama karena di Pulau Jawa itu Bintu Tarim. Bintu Bang Muhammad Ridho, bukan pintu. Bintu itu anak perempuan ataupun antek-anteknya si Rizik yang ngikuti tradisi di sana. Saya tidak menyalahkan rekan-rekan dan sahabat di Pulau Jawa. Banyak yang berkomentar bahwa orang-orang Jawa itu lugu. Orang Jawa itu bodoh. Bukan. Saya tidak melihat itu. Yang saya lihat orang Jawa itu tidak ada yang namanya suudan terhadap orang lain. Nggak ada neko-neko, nggak ada kepikiran, oh orang ini jahat, orang ini begini, ini harus berhati-hati, nggak ada. Kenapa? Karena selalu melihat secara husnudon. Jadi donnya di sini. Saudara-saudaraku yang ada di Pulau Jawa bukan berarti orang Jawa, tapi orang Jawa itu kebanyakan itu husnudon ketika melihat sesuatu, termasuk orang yang dia tidak kenal. Kalau kami di Aceh, kami bukan juga suudan ketika melihat orang lain. Tetapi kami itu waspada. Kenapa? Karena di Aceh itu diterpa perang yang berkepanjangan. Dari dulu perang melawan Portugis, perang melawan Amerika, perang melawan Belanda, perang melawan Jepang, perang sesama Aceh, perang Cumbuk namanya. Kemudian perang GAM juga, ya. Belanda, Jepang. Belanda itu paling lama, tapi tidak selama di Pulau Jawa. Belanda tidak betah di sini. Bukan berarti di sini paling kuat dengan dibanding Pulau Jawa, tapi memang seperti itu. Karena Aceh juga dibantu oleh Ottoman, Turki Utsmani gitu. Jadi karakter kita kan pernah merasakan, walaupun kita bukan orang perang, kita pernah merasakan kondisi di mana terjadi konflik gitu. Nah, saya merasakannya pribadi gitu. Setiap orang baru masuk ke kampung saya, yang terlintas di pikiran saya, dia itu intelijen. Baik intelijen GAM ataupun intelijen TNI gitu, atau intelijen Polri gitu. Jadi bukan suudan sebenarnya. Di situ sikap waspada terhadap orang asing yang masuk ke kawasan kita gitu. Orang yang nggak pernah kita lihat. Jadi di Aceh ini ketika ada Habib, dan juga sudah ada sejak dulu, maksudnya orang dari keluarga Ba'alwi. Dan kita tidak ada gesekan dengan mereka. Mereka itu, dan juga kita nggak memperlakukan mereka itu seperti raja, nggak ada payung putar, nggak ada main tandu-tanduan. Hanya di satu tempat ada dulu, zaman dulu gitu. Di wilayah Aceh Barat kayaknya, Senagan gitu. Nah, tapi di kita nih, di Aceh Utara, di Pasai, itu biasa aja gitu. Kita berteman, bergaul dengan mereka, dan mereka tidak dawir. Mereka cari rezeki sebagaimana masyarakat lokal nyari rezeki. Ada yang berdagang, ada yang pengrajin batu akik. Mereka sama. Ada yang, ya teman-teman yang misalnya sepergaulan saya, kita dagang kopi, bertani kopi gitu. Itu Habib loh. Kita bercanda dengan mereka. Nggak ada orang tua kita mengatakan, itu Sayyid, itu Habib, itu cucu Rasulullah. Jangan bercanda berlebihan. Nanti jangan bercanda berlebihan untuk semuanya berlaku. Saling mencintai. Karena kita dari dasar, kita diajarkan oleh orang tua kita itu, semuanya, siapapun itu. Kalau Habib, saya nggak tahu Habib di Jakarta itu. Kita diajarkan saling mengasihi,
Yang tua mengasihi yang lebih muda. Yang muda menghormati yang lebih tua. Itu ajaran yang diajarkan. Enggak ada hormati dia karena datuknya bisa terbang. Karena datuknya bisa madamin api neraka. Karena datuknya bisa mengusir malaikat mungkar nakir. Itu enggak ada. Saya barusan mengupload sebuah video potret ya. Kehidupan Habib, salah satu kehidupan Habib di sini. Jadi masyarakat lokal gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gini, di Aceh, orang Aceh itu cinta habaib. Di Aceh itu diajarkan kita mencintai siapapun. Dengan setan jangan berbaik sangka. Udah, selagi akhlaknya bagus. Selagi dia itu orang baik. Kalau orang jahat disuruh hindari. Tapi kalau saya ada orang jahat tetap saya dekati gitu. Mana tahu nanti bisa kita arahkan ke arah yang lebih baik. Begitu, saudara. Nah, jadi, kembali lagi ke Pulau Jawa. Ke Pulau Jawa, kenapa di Pulau Jawa seperti itu? Karena yang pertama tadi, orang Jawa itu lebih cenderung kepada husnudon. Dia nggak mau tahu, itu Habib kah, itu cucu Nabi kah, yang penting hormat. Apalagi dibumbui dengan narasi-narasi itu cucu orang keramat, datuknya bisa terbang, seperti burung gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu di Pulau Jawa masih sangat kental sekali. Tradisi memuliakan tamu, Bang. Enggak, tradisi memuliakan tamu di kita juga ada. Jadi wajar-wajar aja, nggak ada yang berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi hal yang seperti itu yang membuat orang itu merasa, wow, saya ini orang hebat, datuk saya orang hebat, saya ini nggak boleh diperlakukan seperti manusia lain gitu. Nah, khusus di Pulau Jawa, walaupun di sana itu bukan cuma orang Jawa. Buktinya orang Jawa yang ada di Aceh kagak ada seperti orang Jawa di Pulau Jawa. Bikin tandulah, payung putar lah, cium kaki lah, cium sendal lah. Gitu, jalan ngesot depan Habib, nggak ada di sini. Kalian tahu, si Bahar pertama sekali ke Langsa Aceh, dia itu nggak dipanggil Habib oleh masyarakat sini, dia dipanggil Ustaz. Sini ngopi kita Syekh, gitu. Jadi bukan panggilan istimewa kalau di kalangan anak muda gitu. Kalau anak muda manggilnya temennya gitu. Kayak si Bahar ke Banda Aceh waktu itu, waktu kampanye Bu Ani. Gitu, dipanggil Syekh sama anak-anak muda gitu. Bukan berarti itu seorang guru besar, bukan berarti abuya, itu bukan. Itu panggilan di pergaulan kita. Yang pertama dipanggil Syekh, yang kedua dipanggil Tengku. Tengku itu sebenarnya Ustadz. Cuman di kalangan anak muda atau di kalangan orang tua sekalipun, untuk orang yang tidak dikenal atau orang yang memang dikenal, panggilannya Tengku. Gitu, paham? Jadi itu bahasa pergaulan. Atau orang Aceh itu manggil Tengku itu, manggil Tengku. Itu seperti orang Jawa manggil orang yang tidak dikenal Kisanak. Kisanak. Paham? Kisanak dari mana? Tengku dari Pat. Tengku dari mana gitu. Pat ngebedah Tengku. Ngepio ngejek kupi-kupi le. Mampir dulu, ngopi dulu gitu. Walaupun digoreng saya ini pembenci habaib, musuhnya habaib begini, saya nggak mempan itu. Kenapa? Karena saya punya pegangan. Saya tidak pernah membenci Ba'alwi dari awal. Saya tidak pernah membenci habaib, walaupun saya tidak bisa mencintai mereka seperti saya mencintai orang kayak di Jawa, kayak di Pulau Jawa mencintai habaib. Cium kakinya, cium tangannya. Di sini pun kalau kita misalnya ketemu dengan ulama, airnya nggak dibukain bahkan tutupnya. Kadang-kadang nggak perlu dibuka. Orang doa kan nggak masukkan dari dia gitu. Jadi orang-orang yang masukkan jari mungkin ke botol nganggap kalau dia punya kekuatan tersendiri gitu. Contoh nih, ada seorang Habib yang selama ini viral dan banyak yang Habib-Habib seperti itu di Aceh. Ini salah satu yang membuktikan omongan saya selama ini. Ini ada Habib, potret Habib di Aceh. Ini contoh Ba'alwi di sini di Aceh. Contoh Ba'alwi di Aceh begini.
Dan mereka lahir dari rahim-rahim ummi Ba'alwi. Tapi mereka nggak ngibul. Salah satu teman saya itu Ba'alwi yang kemarin malam ke sini. Yang kemarin malam ketemu saya di sini. Dia nggak seperti itu. Nggak dawir, nggak koar-koar, nggak merasa lebih mulia di antara yang lainnya. Nah, jadi kalau saya dibilang pembenci habaib, pembenci Ba'alwi, salah. Bahkan panggilan-panggilannya pun biasa gitu. Kita manggil nama. Kalau udah tua kayak gini kita panggil Abua. Nah, Abua itu kalau diartikan seperti abang dari ayah kita atau abang dari ibu kita, itu Abua, paman gitu. Jadi yang kita permasalahkan sekarang adalah pendongeng-pendongengnya, oknum-oknumnya. Kalian tahu, waktu saya keluar dari sebelum masuk penjara, itu beberapa hari ada kegiatan sebuah organisasi di Aceh yang menamakan dirinya organisasi nasab, pencatat nasab, perkumpulan kaum Ba'alwi. Karena mereka tidak punya buku dari Robito ataupun belum diurus atau gimana, mereka dituduh Habib palsu. Dan orangnya, orang Ba'alwi itu nelpon saya manggilnya Ami. Saya teleponan sama mereka, dan mereka nggak suka rijik. Nggak suka rijik, bukan nggak suka ke orang, bukan, tapi sifat karakternya bikin malu mereka. Begitu kurang lebih informasi yang saya dapatkan selama ini. Jadi begitu. Jadi framingan mereka sekarang memakan mereka sendiri. Setiap ucapan mereka itu kembali ke dirinya sendiri. Masya Allah, saudara. Ya kan? Ini peringatan buat mereka. Kalau ini tidak digubris, ini tidak didengarkan dengan baik, ataupun ini tidak dijadikan sebagai barometer untuk mereka memperbaiki diri, tunggu kehancuran itu. Bukan kalian aja bisa ngancam orang dengan kualat. Saya nggak ngancam kalian dengan kualat, tetapi tunggu kehancuran itu. Ini rejim zolim, saya akan pimpin perang. Setiap ada penampilan Kibin dengan baju lorengnya, itu komentar netizen Aceh, baru kamu dah sok-sok tentara, masih ngemis sudah sok-sokan main tentara-tentaraan komenan. Banyak itu saya lihat. Apakah mereka benci habaib? Apakah mereka benci ulama? Apakah mereka PKI? Yang bukan PKI cuman kalian. Kalian hanya PKI yang teriak PKI. Kalau datuk kalian PKI nggak ngakuin, sampai membuat kesan bahwa itu kalau Aidid itu Ba'alwi, kalau Aidid itu baru PKI, hanya karena beda huruf satu. Itu cara paling licik kalian. Kalau beda huruf satu, bagaimana dengan Pak Taufik? Pak Taufik namanya Taufik Assegaf. Assegaf dengan As-Sakaf itu beda jauh. Berapa huruf udah beda tuh? Berarti kalau As-Sakaf itu Ba'alwi. Kalau As-Segaf berarti itu PKI, gitu. Kalau Bahar Smith itu PKI. Kalau Ba'alwi kan Sumait. Marganya Sumait. Kalau Smith PKI. Kalau kita lihat Aidid dengan Aidid, saudara. Terus bagaimana dengan Fakhrul Barokbah, Sofyan Barokbah? Itu juga otak PKI. Itu bukan saudara kita. Yang saudara kita itu Al-Habib Muhammad Syahabuddin, atau dipanggil Imam Bonjol. Itu datuknya Habib Rizik itu. Giliran pahlawan datuk kalian. Giliran yang keluarga kalian keluarkan dia dari keluarga kalian karena perilakunya tidak baik. Kalau perilaku datuk kita nggak baik, kita hari ini harus baik. Bukannya datuk nggak kita akui. Menir Utsman mau kau jadikan pahlawan? Atas nama datukku aku tidak ridho. Orang-orang yang menjadi kaki tangan Belanda di masa dulu itu menyebut dirinya sebagai pahlawan hari ini ketika Indonesia sudah jadi seperti ini. Wowohi. Yang bagus, yang rapi, biar nggak ketahuan. Tapi yang namanya kebohongan, lambat laun, dia akan kecium bau busuknya. Gitu. Pertama ngaku-ngaku sebagai pejuang,
98. Kemudian berjasa atas segala musibah, bencana alam yang terjadi. Ada baleho. Katanya perintah langsung dari Petamburan. Siapa? Rizik, gue bilang. Iya bang, imam besar. Jangan dipanggil Rizik bang. Panggil imam besar. Gue manggilnya Rizik. Syukur-syukur gak gue panggil Reject. Itu kan produk-produk Reject. Gue yakin banyak Ba'alwi di Pulau Jawa pun yang muak kepada mereka. Bukan berani mereka sebenarnya. Yang berani itu Kibin. Kenapa Kibin berani? Karena itu memang saudara-saudara kita yang kehilangan akal. Yang kena gendam. Aku sebenarnya bahas Rizik ini karena banyak sekali permintaan untuk tidak bahas imam besar. Gua kan udah pernah bilang, gua nggak mau diatur-atur oleh orang. Yang gua nggak lakuin jangan kalian fitnah, nanti gua lakuin. Kan gua udah pernah cerita, masa kecil gue tuh, gua pernah dituduh maling kelapa, sedangkan kebun kelapa kakek gua itu luas. Ngapain coba gua maling kelapa ke kebun orang? Ternyata salah orang ketika dibawa ke balai desa untuk dipertemukan, untuk disidang. Ternyata nggak terbukti gua maling kelapa. Apa yang terjadi setelah itu? Betul-betul gua malingin. Di depan orangnya. Gua suruh orang manjat kelapa sampai yang masih baru brojol itu. Gua suruh ambil semua, gua suruh petik. Habis itu gua jual. Di depannya gua bawa. Kenapa? Biar dia nggak dosa, aku bilang. Karena waktu itu gua masih jahiliyah gitu. Masih gampang ngamuk gitu. Cuman nggak ikutin hal-hal seperti itu. Aku bawa kelapa dia, aku jual. Dapat duit nggak, aku kasih dia sepeser pun. Udah, kemarin kan udah kau fitnah aku. Sekarang wujudkan apa yang menjadi kekhawatiranmu. Supaya kau tidak berdosa kepadaku. Kenapa gua setiap membahas kalian, gua ketawa, gua ngelucu. Karena kalau kita bahas kalian dengan cara marah-marah, itu nggak mempan. Dengan cara ngamuk-ngamuk, dengan profesional, dengan menunjukkan data, itu nggak mempan. Karena kalian itu orang-orang yang ngolok-ngolok. Ngolokin Nabi, ngolokin Al-Quran, bahkan Allah sekalipun kau olokin. Jadi cara seperti itu yang ampuh untuk kalian. Jadi untuk teman-teman YouTuber yang lain, kalau pingin ngebahas mereka, nggak usah serius. Mereka itu badut. Perutnya buncit, hidungnya merah, kan badut. Mempannya diolok-olokin. Kalau badut kan gitu. Oh lang gila gitu. Kalau si Rizik kita ingatkan begini, nggak mempan. Coba lihat, TJ ada nggak yang buat video khusus mengecam TJ? Nggak ada. Kemudian Mukibin Aceh gitu, ada videonya. Awas kau TJ, nanti kau datang ke Janari. Nggak ada. Kenapa? Saya tahu obatnya, karena saya tabib. Habib ini obatnya tabib. Karena mereka dulu tabib palsu, sekarang jadi habib palsu. Dulu jualan obat palsu, sekarang jadi penjual nasab palsu. Jadi nggak akan jauh dia dari lingkaran kepalsuan itu. Tidak jauh, karena setan comberan yang mainnya di comberan, saudara. Ini saya bocorkan sedikit biar kalian paham. Coba dulu waktu si Bahar menyebut Wali Songo nggak ada keturunan. Ketika dia menyebut Wali Songo nggak ada keturunan, banyak yang muncul bawa data, bawa manuskrip, itu nggak mempan. Nggak mempan. Ngapain nunjukin bukti kitab? Baca dia nggak bisa. Coba lihat, makin ngolok-ngolok dia gitu kan. Tunjukin kitab ke si Bahar, nggak bisa baca. Kasih logika ke dia, nggak bisa mikir dia. Ketika TIJ misalnya mengatakan, awas kau jangan berani-berani berperang dengan TIJ. Kalau kau kalah perang, bini kau jadi harta rampasan perang. Mau nggak mau, yang namanya juga harta rampasan perang harus ikut. Kan begitu. Jangan nggak ada perang, setiap hari harta rampasan perang dari masyarakat. Dari rakyat yang kesusahan. Gonimah. Itu mah goni. Bukan harta rampasan perang, bawa goni. Apa Bang TIJ setuju dengan pernyataan Islam tidak cocok untuk orang yang tidak berpikir, dan buktinya ada di pulau Dan buktinya ada di pulau Indonesia. Saya nggak tahu itu di pulau mana. Islam itu agama akal sehat. Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang yang berpikir. Siapa itu orang-orang yang berpikir? Orang yang memiliki otak. Orang yang bisa berpikir, orang waras, orang mukallaf.
Jadi orang gila sama anak-anak yang belum balik itu tidak diwajibkan, tidak dihukumi, enggak sholat, dosa. Itu enggak. Orang gila sama anak-anak. Jadi mereka pingin gila semua, biar enggak wajib sholat, biar enggak wajib puasa gitu. Jadi kerjaannya halu mulu. Masya Allah, saudara. Alhamdulillah, saudara. Untuk mengetahuinya bagaimana, saudara? Tes DNA. Menantunya kemana, mertuanya kemana, saudara? Aduh, kita mau ditipu, saudara. Yang kita khawatirkan nanti nasib anak cucu kita seperti kibin-kibin sekarang. Beberapa puluh tahun ke depan, mereka kan sudah ada itu kader-kader Habib baru itu. Jadi nanti anak-anak cucu kita itu jadi budak-budak mereka yang kita khawatirkan. Karena model mereka itu model apa? Model perbudakan gitu. Sedangkan Rasulullah sendiri adalah orang yang melakukan pembebasan atau memerdekakan para budak gitu. Menghapus perbudakan gitu. Kalau ingin diakui sebagai zuriyah Nabi, verifikasi. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Ya, bukan dengan cara marah-marah, bukan dengan cara ngamuk-ngamuk, bukan dengan cara emosi, bukan dengan cara mengomentari hidung orang lain lupa hidung sendiri. Ya, Yahudi pesek yang bermarkas di Petamburan, lu pikir hidung lu mancung? Perut lu yang mancung. Orang kalau ngelihat lu bukan hidung lu pertama nongol.